Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia-Nya yang hingga saat ini kita diberikan nikmat iman dan kesehatan. Dan tidak lupa pula pada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rahman Karnila SPI MSI selaku dosen pembimbing pertama, yang saya hormati kepada Ibu Dr. Andarini Diharmi SPI MSI selaku dosen pembimbing kedua, dan yang saya hormati kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Mirna Ilza MS dan Ibu Dian Iriani SPI MP MSc selaku dosen penguji saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu saya dalam melaksanakan seminar hasil kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rana Salma dengan NIM 160412376 jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dengan judul Ekstraksi dan Karakterisasi Mutu Minyak Ikan Mata Tuna. Laporan hasil penelitian dengan judul Ekstraksi dan Karakterisasi Mutu Minyak Ikan Mata Tuna oleh Rana Salma dengan NIM 160412376. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di laporan hasil penelitian yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan, terdapat latar belakang yang saya ambil, yaitu industri ikan tuna dari waktu ke waktu terus meningkat. Dengan banyaknya industri ikan tuna, maka umumnya banyak dimanfaatkan produksi ikan beku seperti filet dan stik segar beku. Dengan banyaknya produksi ikan tuna, maka menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan itu berupa kulit, tulang, mata, jeroan, dan kepala tuna. Adapun penelitian sebelumnya, yaitu kecap ikan dari jeroan ikan tuna yang diteliti oleh Purwaningsi dan Nurjanah tahun 1995, dan tepung ikan tuna dari tulang yang diteliti oleh Panjaitan tahun 2016, dan kerupuk kulit ikan tuna yang diteliti oleh Christianingrum tahun 2006. Minyak ikan. Minyak yang berasal dari ikan yang umumnya mempunyai komposisi asam lemak serta rantai karbon dan ikatan rangkap yang panjang. Ekstraksi minyak ikan. Ekstraksi dilakukan dengan metode dry rendering karena memiliki kelebihan yaitu biaya yang digunakan relatif murah dan waktu yang digunakan singkat. Dan kemudian pengaruh suhu. Suhu merupakan salah satu faktor selain pelarut yang dapat mempengaruhi keberhasilan untuk memperoleh minyak ikan. Tujuan penelitian untuk memanfaatkan limbah dari hasil samping pengolahan ikan tuna dan untuk mendapatkan perbedaan suhu yang tepat terhadap minyak ikan mata tuna dan untuk mengetahui karakteristik minyak ikan mata tuna. Manfaat penelitian memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca mengenai metode untuk mendapatkan minyak serta karakteristik minyak ikan mata tuna dengan metode dry rendering suhu berbeda. Rumusan masalah, apakah dengan metode suhu berbeda akan mendapatkan kualitas minyak ikan terbaik dari mata tuna? Hipotesis H0. Tidak ada pengaruh metode dry rendering dengan suhu yang berbeda terhadap karakteristik minyak ikan dari mata ikan tuna. H1. Ada pengaruh metode dry rendering dengan suhu yang berbeda terhadap karakteristik minyak ikan dari mata tuna. Tinjauan pustaka terlampir. Yang ketiga, metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2020 yang bertempat di Laboratorium UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Bungus, Sumatera Barat, dan Unit Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi Institut Pertanian Bogor. Metode penelitian. Metode yang digunakan itu eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL non-faktorial dengan perlakuan suhu dry rendering dengan suhu 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Dan parameter yang diuji rendemen, uji proksimat, bilangan iot, bilangan peroksida, asam lemak bebas, dan profil asam lemak. Bahan dan alat. Bahan utama itu mata ikan tuna yang diambil dari PT Dempo Andalas. Bahan kimia pelarut dietal eter, etanol, aqueous, kalium hidroksida. Alat yang digunakan oven listrik, centrifuge, timbangan digital, Erlenmeyer, desikator,
Prosedur penelitian, preparasi sampel. Preparasi sampel mata tuna yang diambil dari PT Dempo Andalas, kemudian dilakukan pencucian dengan air mengalir dan dilakukan penimbangan. Setelah itu, mata tuna dilakukan pemisahan bagian-bagian mata tuna, yaitu terdapat daging dan cairan, lensa mata tuna, dan tulang keras mata tuna. Nah, kemudian dilakukan penghancuran. Daging dan cairan mata tuna dilakukan penghancuran dengan menggunakan blender sehingga berbentuk halus seperti pasta. Kemudian dilakukan uji rendemen dan uji proksimat. Nah, kemudian dilakukan dry rendering dengan suhu pemanasan suhu 50, 60, 70. Dan kemudian dapatkan fraksi cairan yang kemudian dilakukan sentrifugasi dan dapatlah minyak ikan mata tuna. Analisis penelitian. Yang pertama, profil asam lemak menurut AOAC tahun 2012 nomor 969.33. Yang kedua, bilangan peroksida menurut SNI 7381 tahun 2008. Yang ketiga, asam lemak bebas menurut SNI 7381 tahun 2008. Yang keempat, bilangan iod menurut SNI 7381 tahun 2008. Analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji analisis varians atau ANOVA untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata atau tidak. Jika perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ, kemudian disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik. Asumsi tingkat ketelitian peneliti selama penelitian dianggap sama, tingkat keterampilan penulis dianggap sama. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Karakteristik mata tuna. Karakteristik mata tuna. Mata tuna yang digunakan memenuhi dengan persyaratan bahan baku secara organoleptik, memiliki penampakan mata berwarna cerah dan cemerlang, bola mata cembung, kornea dan pupil jernih, berbau segar, serta tekstur daging tuna yang elastis. Nah, maka didapatkan bagian-bagian mata tuna, yaitu daging dan cairan, berwarna merah dengan mengandung lemak dan tekstur daging yang kenyal. Dan kemudian tulang keras yang untuk melindungi bagian mata tuna, dan kemudian terakhir lensa mata tuna. Proporsi mata tuna, proporsi daging dan cairan, tulang keras, serta lensa mata tuna, yaitu pada tabel 1, bagian mata tuna, daging dan cairan dengan berat 3.745 gram dengan persentase 91,11%. Tulang keras dengan berat 272 gram dengan persentase 6,62%. Lensa mata tuna dengan berat 92 gram dengan persentase 2,24%. Maka didapatkan bagian mata tuna yang paling banyak itu terdapat pada daging dan cairan dengan persentase 91,11%. Rendemen pasta daging dan cairan mata tuna didapatkan rata-rata berat daging dan cairan mata tuna 1.248 gram dan berat pasta daging dan cairan mata tuna itu sebesar 1.176 gram. Maka didapatkan rata-rata rendemen 94%. Komposisi kimia pasta mata tuna. Kadar air pada pasta mata tuna sebesar 64,84%. Penelitian sebelumnya memiliki kandungan air mencapai 68,83%. Kadar abu pada pasta mata tuna sebesar 2,99%. Penelitian sebelumnya memiliki kandungan abu mencapai 0,98%. Menurut Putra tahun 2018, kadar protein pada pasta mata tuna sebesar 20,83%. Penelitian sebelumnya memiliki kandungan protein mencapai 21,8%. Menurut Nakamura et al. Tahun 2007. Kadar lemak pada pasta mata tuna sebesar 73,89%. Penelitian sebelumnya memiliki kandungan lemak mencapai 35,9%. Menurut Stocknes tahun 2004. Kadar karbohidrat pada pasta mata tuna sebesar 2,33%. Penelitian sebelumnya memiliki kandungan karbohidrat mencapai 2,66%. Karakteristik kimia minyak ikan mata tuna. Rendemen minyak. Rata-rata pada perlakuan suhu 50,
suhu 60, suhu 70. Suhu 50 mendapatkan rata-rata 13,21%. Perlakuan yang kedua, suhu 60 mendapatkan rata-rata sebesar 16,58%. Dan perlakuan ketiga dengan suhu 70 mendapatkan rata-rata dengan 19,55%. Analisis varians, F hitung 6.937,75 lebih besar daripada F tabel 5,14 pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis H0 ditolak, maka dilakukan uji lanjut BNJ. Perlakuan suhu 70 derajat berbeda nyata terhadap perlakuan suhu 60 derajat dan suhu 50 derajat. Kemudian, perlakuan suhu 60 derajat berbeda nyata terhadap perlakuan suhu 50 derajat. Yang kedua, bilangan peroksida. Bilangan peroksida dengan perlakuan suhu 50 mendapatkan rata-rata sebesar 18,91. Perlakuan suhu kedua, suhu 60 mendapatkan rata-rata sebesar 27,16. Dan perlakuan suhu ketiga mendapatkan rata-rata sebesar 34,25. Analisis varians, F hitung 83.282, F hitung lebih besar daripada F tabel 5,14 pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis H0 ditolak. Kemudian dilakukan uji lanjut, BNJ. Perlakuan suhu 70 berbeda nyata terhadap perlakuan 60 dan suhu 50. Kemudian perlakuan suhu 60 berbeda nyata terhadap perlakuan suhu 50. Yang ketiga, asam lemak bebas. Perlakuan suhu 50 mendapatkan rata-rata sebesar 1,27. Perlakuan suhu kedua, suhu 60 mendapatkan rata-rata sebesar 1,87. Dan perlakuan ketiga pada suhu 70 mendapatkan rata-rata sebesar 1,27. Analisis varians, F hitung 10.800 lebih besar pada F tabel 5,14 pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis H0 ditolak, kemudian dilakukan uji lanjut BNJ. Perlakuan suhu 60 berbeda nyata terhadap perlakuan suhu 70 dan 50. Kemudian perlakuan suhu 70 tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 50. Karakteristik kimia minyak ikan mata tuna, bilangan iod. Bilangan iod memiliki perlakuan pertama pada suhu 50 mempunyai rata-rata sebesar 17,88. Perlakuan suhu kedua, suhu 60 memiliki rata-rata sebesar 13,56. Perlakuan suhu ketiga, suhu 70 memiliki rata-rata 19,23. Analisis varians, F hitung 3.445,214 lebih besar pada F tabel 5,14 pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis H0 ditolak, kemudian dilakukan uji lanjut BNJ. Perlakuan suhu 70 berbeda nyata terhadap perlakuan suhu 50 dan 60. Kemudian perlakuan suhu 50 berbeda nyata terhadap perlakuan 60. Profil asam lemak. Pada tabel berikut asam lemak jenuh SFA pada suhu 50 mempunyai rata-rata memiliki total 16,93%. Pada suhu 60 mempunyai total suhu 60 18,80% dan suhu 70 memiliki total 17,46%. Asam lemak jenuh yang paling banyak terdapat pada minyak mata tuna ini yaitu asam lemak palmitat, stearat, dan menestrat. Persentase asam lemak palmitat terhadap perlakuan suhu 50, 60, dan 70 adalah 10,38%, 10,82%, dan 10,39%. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Chan Tachum et al. Tahun 2000 yang menyatakan bahwa ikan tuna mengandung asam lemak palmitat sebesar 30,3%. Yang kedua, asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA. Asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA, minyak ikan mata tuna terhadap suhu 50, 60, dan 70 adalah 14,77%, 16,29%, dan 14,81%. Asam lemak tak jenuh tunggal yang paling banyak terdapat pada minyak ikan mata tuna ini yaitu asam lemak oleat. Presentasi asam lemak oleat terhadap perlakuan suhu 50, 60, dan 70 berturut-turut adalah 9,48, 9,99, dan 9,65%. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ozogul tahun 2007 yang menyatakan bahwa asam oleat adalah penyusun utama MUFA. 54-74% dari total MUFA untuk ikan air laut, sementara itu memberikan kontribusi 22-70% dari total MUFA untuk ikan air tawar. Yang terakhir,
asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Yang terkenal adalah asam linoleat dan asam linolenat menurut Al-Matsir tahun 2002. Minyak tuna mengandung 6,5% EPA dan 22,9 DHA menurut Shimada et al. Tahun 1997. Selanjutnya, Peng et al. Tahun 2013 menyatakan 2 kali lebih besar nilai DHA dari otot ikan tuna sirip kuning sebesar 16,19%. Hasil penelitian ini berbeda dengan Renuka et al. Tahun 2016 yang melakukan penelitian mengenai profil asam lemak mata tuna sirip kuning dan minyak sarden dari otot yang menyatakan bahwa kandungan asam lemak mata tuna sirip kuning didominasi oleh DHA sebesar 36,72%. Perbedaan komposisi asam lemak yang diamati dalam penelitian ini disebabkan oleh spesies ikan, musim, suhu, serta proses ekstraksi yang dilakukan dan kematangan gonad, menurut Ozogul dan Ozogul tahun 2007. Dan yang terakhir kesimpulan, ekstraksi dengan metode dry rendering memiliki rendaman minyak ikan mata tuna dengan perlakuan suhu 50, 60, dan 70 sebesar 13,21, 16,58, dan 19,55. Profil asam lemak terdapat pada asam lemak jenuh memiliki hasil yang terbaik dari perlakuan suhu 60 sebesar 18,82%. Jumlah asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang terbaik pada perlakuan suhu 60 sebesar 16,29%. Jumlah asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA yang terbaik pada perlakuan suhu 60 sebesar 28,91%. Karakteristik mutu minyak ikan mata tuna hasil dry rendering pada bilangan asam lemak bebas memiliki mutu sesuai dengan standar IFOS dan kodek. Namun pada bilangan peroksida tidak sesuai dengan mutu standar IFOS dan kodek, serta bilangan iod belum memenuhi standar Pharmacope Indonesia untuk mutu pangan atau food grade. Dan terakhir, lampiran. Preparasi mata tuna, ekstraksi mata tuna, proses analisis proksimat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.